Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah Allah itu Maha Esa. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi di pelajaran kedua. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya di pelajaran ketiga, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tahukah kalian bahwa dalam Islam itu ada yang disebut dengan ilmu tauhid? Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari kekurangan sedikit pun seperti yang dimiliki makhluknya, dan meyakini kebenaran setiap ajaran yang disampaikan para rasul. Jadi ilmu tauhid adalah menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Jadi anak-anak, sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Yuk kita baca bersama ayat dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Anak-anak, pernahkah kamu naik bus, kereta, atau pesawat terbang? Ada berapakah jumlah sopir, masinis, dan pilotnya? Pasti hanya ada satu sopir, satu masinis, dan satu pilot yang mengemudikannya. Bayangkan, jika yang memegang setir 2 orang, pasti jalan bus, kereta, dan pesawat tidak akan nyaman. Bahkan dapat membahayakan penumpangnya, karena kemauan setiap pengemudinya tidak sama. Ada yang ingin lurus, belok kanan, atau kiri, sehingga kendaraan akan tidak seimbang, lalu bertabrakan. Wah, tentunya bahaya sekali ya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Semua yang menciptakannya dan mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Allah yang disembah oleh semua manusia. Allah tempat manusia memohon dan berharap sesuatu. Allah adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini. Allah
hanya satu dan tidak ada Tuhan yang lain. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Itulah maksud bahwa Tuhan itu Maha Esa. Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya kacau karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya, yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Jadi kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan ada dua, apalagi lebih. Anak-anak, di Quran surat Al-Ikhlas tadi di ayat pertama ada lafal Allahu Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Meskipun satu, Allah Maha Kuasa. Allah menguasai alam dan makhluk ciptaannya. Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Lalu apa tugas kita setelah beriman bahwa Allah Maha Esa? Tugas kita yaitu meyakini dan selalu berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti 1. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. 4. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku beribadah. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan soal berikut. 1. Tuliskan apa pengertian dari ilmu tauhid. 2. Tuliskan apa nama surat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 3. Tuliskan apa arti dari Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga. 4. Bolehkah kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya? Jelaskan. 5. Tuliskan apa tugas kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.